think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Di sini saya akan menjelaskan definisi biomekanika, ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika teknik untuk mendeskripsikan gerakan pada bagian tubuh atau kinematik dan memahami efek gaya dan momen yang terjadi pada tubuh atau kinetik. Merupakan keilmuan yang mengkombinasikan hukum-hukum fisika dan konsep-konsep teknik dengan pengetahuan dari keilmuan biologi dan perilaku manusia. Meneliti aspek yang berhubungan dengan daya tahan tubuh terhadap beban mekanik gerak, meliputi kecepatan, kekuatan, ketelitian, dan lain-lain. Konsep dasar biomekanika. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Ruang lingkup biomekanika ada 5. Yang pertama adalah develop biomekanik, yang mempelajari tentang pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Contohnya analisis kepada orang yang menerima cerebral palsy. Yang kedua adalah biomechanic of exercise, meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan kemungkinan cedera. Yang ketiga adalah rehabilitation mechanic, yaitu mempelajari tentang pola gerak dan orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat adalah sport mechanic, yang meningkatkan efisiensi dan menganalisis teknik serta identifikasi cedera olahraga. Yang terakhir adalah equipment design, yaitu mempelajari tentang desain peralatan olahraga seperti raket tenis, raket bulu tangkis, sepatu atletik, dan sepeda balap. Penerapan prinsip biomekanika dalam keperawatan. Dasar dalam prinsip kerja biomekanika yaitu hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Dua dinamika ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Hukum ini menyatakan tentang kelembaban atau inersia benda. Hukum ini menyatakan tentang benda yang diam akan tetap cenderung diam, dan sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung berada di kecepatan konstan tersebut. Contoh aplikasi hukum ini adalah ketika tubuh dalam keadaan istirahat, semua organ dan otot lain juga dalam keadaan rileks. Maka ketika akan menggerakkannya harus dimulai dari perlahan-lahan atau perlu pemanasan. Jika secara tiba-tiba digerakkan, maka kemungkinan akan mengakibatkan cedera pada organ tersebut. Jadi, inti dari hukum Newton 1 ini adalah setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Lalu yang berikutnya ada hukum Newton 2. Nah, jika hukum Newton pertama tadi menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, lalu apa yang terjadi ketika ada resultan gaya pada benda tersebut? Nah, hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda. Benda tersebut akan dipercepat, dan ketika gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda, benda tersebut akan diperlambat. Selain gaya merubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Massa adalah ukuran kelembaban suatu benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk benda tersebut. Nah, hubungan antara gaya dan massa percepatan bisa dituliskan dengan sigma F massa atau ma. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga perubahan percepatannya. Arah percepatan salah searah dengan arah resultan gaya. Contoh aplikasi dari hukum ini adalah
Gaya otot yang diperlukan akan lebih besar ketika mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan ketika mengangkat beban yang ringan. Atau contohnya ketika kita mendorong kereta dorong pasien, atau kursi dorong atau kursi roda ya. Misalnya, gaya yang diperlukan lebih besar ketika mendorong pasien yang berbadan besar atau berbadan gemuk dibandingkan dengan ketika mendorong pasien yang bertubuh kecil. Yang selanjutnya yaitu ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini ketika telapak kaki menginjak tanah dan mendorong ke belakang, maka tanah akan membalas dengan memberikan gaya yang besarnya dengan arah ke depan sehingga badan terdorong maju, seperti halnya berjalan kaki. Definisi mekanika tubuh merupakan penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinir, dan aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas. Prinsip yang harus digunakan dalam mekanika tubuh ada 3, yaitu 1. Gravitasi. Gravitasi merupakan prinsip utama yang harus diperhatikan dalam melakukan mekanika tubuh dengan benar, yaitu memandang gravitasi sebagai sumber dalam pergerakan tubuh. 2. Keseimbangan. Keseimbangan dalam mekanika tubuh dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tubuh. Yang ketiga ada berat. Dalam menggunakan mekanika tubuh yang sangat diperhatikan adalah berat atau bobot benda yang akan diangkat, karena berat benda akan mempengaruhi mekanika tubuh. Perubahan posisi tujuannya yang pertama mencegah rasa tidak nyaman pada otot, yang kedua mempertahankan tonus otot, yang ketiga mencegah terjadinya komplikasi imobilisasi seperti ulcus decubitus, kerusakan pembuluh darah, dan kontraktur. Macam-macam posisi pasien. Yang pertama, posisi supinasi adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi dengan menggunakan bantal. Yang kedua, posisi pronasi adalah posisi pasien berbaring di atas abdomen atau telungkup dengan kepala menoleh ke samping. Yang ketiga, Fowler dan semi-Fowler. Posisi Fowler yaitu posisi duduk 90 derajat, contohnya untuk membantu memberikan makan pada pasien. Sedangkan posisi semi-Fowler yaitu memposisikan pasien setengah duduk 45 derajat, contohnya untuk memasang oksigen. Yang keempat, posisi SIM, yaitu memposisikan pasien miring kanan atau miring kiri. Yang kelima, yaitu posisi lateral adalah posisi pasien berbaring pada salah satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Yang keenam, yaitu posisi litotomi, yaitu memiringkan pasien dengan posisi terlentang dengan kedua paha diangkat dan ditarik ke arah perut. Yang ketujuh, posisi Trendelenburg adalah memberikan pasien dengan posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Yang kedelapan, posisi anti-Trendelenburg adalah memberikan pasien dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Yang kesembilan, dorsal recumbent, memposisikan pasien dengan posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak di atas tempat tidur, sedangkan kedua belah kaki direnggangkan, contohnya seperti posisi melahirkan. Yang ke-10, posisi knicis atau posisi genuflektoral adalah memposisikan pasien dengan posisi menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur. Yang ke-11 yaitu posisi ortopnea, merupakan adaptasi dari posisi Fowler tinggi. Pasien duduk di atas tempat tidur atau di tepi tempat tidur dengan meja yang menyilang di atas tempat tidur.